Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengedit hasil renderan untuk membuat gambar renderan menjadi realistis di aplikasi Photoshop. Jadi aplikasi Photoshop yang saya gunakan itu adalah aplikasi Photoshop CS6 ya. Iya, jadi pertama-tama hal yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah kalian menyediakan beberapa gambar-gambar yang sudah di-download di internet ya. Seperti saya sudah menyediakan salah satunya ini background awan ya. Ini seperti background awan, ada pohonnya. Jadi nanti di Photoshop itu kita hanya tinggal menempelkan gambar-gambar ini untuk menjadikannya sebagai gambar yang realistis ya. Seperti ini orang-orang juga. Ya. Jadi hal yang dipersiapkan itu seperti ini ya, ada like, ada rumput ya, ada juga awan, ada juga hewan ya. Seperti itu. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita menyeleksi rumah ini ya menjadi salah satu objek yang terpisah dari backgroundnya ya. Menu yang kita gunakan itu adalah ini ya, menu polygonal lasso tool. Kita menggunakan polygonal lasso tool untuk memisahkan objek ini ke dalam dua objek ya. Jadi ini ada objek rumah dan objek latar belakangnya. Kita hanya ingin menghilangkan objek latar belakangnya ya. Kita mulai saja. Nah, kita menggunakan menunya ya, ini polygonal lasso tool ya. Jadi kita menyeleksi gambar ini dengan penuh kehati-hatiannya. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah, kalian membuat file baru ya. File baru, ukurannya terserah ya. Kita kasih ideal saja. Saya menggunakan ukuran ini dan 300 pixel ya. Nah, setelah itu gambar yang tadi sudah diseleksi kita pindahkan dengan menggunakan menu move. Ini ya, move tool ya. Kita pindahkan dan kita hanya geser ke lembar yang sudah kita sediakan tadi. Nah, setelah kita memindahkan gambar ini, kita memperbesar gambar sesuai dengan keinginannya. Nah, caranya kita mengklik ini menu ini yang di bawah tadi ini, ya. Lalu kita klik kanan dan kita pergi ke menu transform seperti ini, dan kita sesuaikan dengan gambar yang kita inginkan ya. Kita ingin memperbesar atau kita ingin memperkecil gambarnya seperti ini. Oke. Nah, setelah gambar ini ya berada di dalam suatu lembaran baru, maka langkah selanjutnya adalah kita menyediakan background awan. Kita menyediakan gambar di bawahnya ini, rumput, dan juga beberapa efek-efek yang lain seperti itu. Nah, langsung saja kita pergi ke folder tadi ya. Misalnya saya membutuhkan background awan, jadi saya memilih salah satu ya. Misalnya saya ingin memilih ini. Nah, background awan ini saya langsung geser ke file tadi ya. Nah, seperti ini. Lalu tekan enter. Nah, dia berada di belakang layer 1. Jadi jika layer tadi ini berada di depan layer 1, maka dia otomatis berada di depan. Tetapi jika kita ingin membuat layer awan ini berada di belakang layer 1, maka kita geser ke belakang layer 1 seperti ini. Nah, dia otomatis berada di belakang layer 1. Sebelumnya saya ingin mengganti namanya ya guys. Kita mengklik dua kali, ini klik kiri ya 2 kali. Nah, kita ganti namanya awan. Ya, seperti itu. Nah, kita aktifkan awan, lalu kita klik kanan dan kita free transform. Nah, seperti ini. Setelah kita
free transform, maka kita perbesar awannya sesuai dengan kebutuhan. Saya perbesar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu, saya ingin menambahkan background di belakangnya ini semacam pohon-pohonnya atau background yang ada di belakangnya ini seperti rumput dan lain sebagainya ya. Kita langsung saja ke foldernya tadi ya. Saya ke pohon ya. Jadi saya ingin memasukkan ini ya. PNG file. Jadi saya langsung geser ke sini ya. Nah, seperti ini. Lalu saya enter. Nah, ini pohonnya. Kita klik 2 kali, kita ganti namanya pohon. Nah, pohon ini berada di belakang layer 1 ya. Jadi dia bisa kita move ya, menggunakan ini move. Kita geser sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya ingin pohonnya ada di sini ya. Sini. Lalu jika saya ingin memperbesar dan memperkecil kolomnya, ya bisa kita menggunakan free transform dan klik kanan. Kita free transform seperti ini. Ya. Itu ya. Saya ingin memindahkannya. Lalu saya ingin memasukkan lagi jenis-jenis pohon yang lainnya ya. Bisa. Saya ingin yang ini, saya masukkan lagi yang ini ya. Ya, saya geser ke sini. Lalu saya perkecil seperti ini. Ada lagi jenis-jenis pohon yang lain ya, seperti ini dan lain sebagainya. Saya masukkan ini ya di belakang. Ini hanya contoh ya guys. Saya masukkan ini. Nah, ini di belakangnya. Enter. Saya masukkan lagi untuk pohonnya. Yang mana ya? Bagus ya guys. Yang ini aja ya. Kita geser. Lalu kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada banyak pohon yang sudah kita tampilkan di gambar kita ini. Ya, jadi saya memasukkan gambar ini, saya lupa ganti namanya ya. Jadi saya klik namanya lagi, ini pohon 2. Ya, ini pohon 3 ya. Ini pohon 4. Saya ingin menggeser tadi ini pohon 1 ya, supaya agak lebih estetik ini. Saya aktifkan pohon 1, lalu saya geser. Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi background di bawahnya ya, tanah seperti rumputnya. Saya kembali ke folder tadi, saya pergi ke folder rumputnya. Jadi saya misalnya saya ingin memasukkan rumput ini ya ke sini ya. Jadi ini sudah masuk, saya geser ke bawah, lalu saya perbesar rumputnya ya, ini. Bisa juga ya kita menduplikasi rumput ini. Jadi misalnya saya ingin menduplikasikannya seperti ini, kita enter, lalu saya duplikasi, oke, dan saya pindahkan ke kanan ya, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya guys. Nah, seperti ini. Saya ganti namanya jadi rumput. Ini juga saya ganti namanya jadi rumput. Nah, seperti itu. Misalnya saya ingin menambahkan semak-semak yang ada di belakang rumah ini ya. Saya ambil salah satunya, ini ya. Ini saya masukkan ke sini ya. Saya geser ke sini ya. Geser ke sini sekopnya, lalu saya pindahkan ke belakang awan. Ini. Nah, seperti ini ya. Lalu saya perbesar ya. Ini gambar semak-semaknya saya perbesar dengan cara kita free transform.
ini. Lalu saya duplikasi dengan menggunakan move. Nah, ini. Nah, selesai. Nah, seperti inilah tahap awal ya. Oh, maaf ya, saya lupa ganti namanya ini. Sekarang ini sama ini sama ya, seperti ini. Nah, seperti inilah gambar tahap untuk membuat gambar itu masuk ke dalam Photoshop. Jadi semua sudah kita masukkan seperti awan, pohon, dan rumput dan semak-semak. Nah, setelah itu kita akan menambahkan efek brush ya, efek bayangan agar terkesan lebih realistis. Kita pilih menu ini ya, brush tool, lalu kita pilih ukurannya ya. Misalnya saya ambil ukuran kita ini, ukuran agak besar-besar sedikit ya, yang lalu saya pilih ini. Dan opacity-nya itu kita ada di tengah-tengah ya, 50 ya, ini juga sekitar 40 atau 50 ya. Lalu saya akan memulai untuk memberikan bayangan dengan cara saya buat satu layer lagi ya, saya new layer dan saya pindahkan di belakang layer 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi layar yang aktif itu adalah layer 2 ya, dan saya akan mulai memberikan bayangan seperti ini ya. Nah, jika kita ingin mengurangi opacity-nya, kita kurangi sedikit ya, agar tidak terlalu hitam ya, ya seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini hanya akan memberikan efek-efek bayangan. Kita juga bisa memberikan efek bayangan di dalam sini ya, di objek rumahnya ya. Kita aktifkan rumahnya, lalu kita mulai menggambar bayangan ini juga ya. Nah, kita ke layar tadi ya, layar tadi. Nah, setelah kita sudah merasa bahwa bayangannya ini sudah cukup ya, bayangannya sudah cukup, maka kita akan menyatukan gambar ini dengan cara Ctrl Shift Alternatif dan E ya. Saya satukan ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah disatukan. Jadi langkah selanjutnya itu adalah kita menambahkan efek matahari ya, dengan cara kita masuk ke menu filter, render, dan lens flare ya. Lalu kita klik. Nah, di sini akan muncul posisi matahari yang diinginkan ya, mau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Saya maunya di sebelah kiri saja sini, dan kita atur pencahayaan. Di sini juga bisa diatur ya jenis-jenisnya, ini mau prime 10 atau mau yang movie ya. Ini jadi saya lebih suka ini ya. Saya atur ini cahayanya ya, prime. Nah, ini saya atur cahayanya. Oke. Maka dia akan otomatis muncul cahaya matahari. Nah, gambar ini sudah bisa ya dipakai untuk presentasi. Jika kita ingin menambahkan efek-efek yang lain ya, misalnya saya ingin menambahkan efek ini, color balance ya, saya tambahkan ini. Lalu saya ingin memberikan efek-efek warna ungu ya pada gambar seperti ini, warna ungu sedikit. Nah, saya juga tambahkan lagi efek ini ya, filter ya. Nah, untuk memberikan efek siang hari ya, ini foto filter ini. Nah, terasa mungkin bedanya ya.
kalau kita kasih efek ya. Ini. Nah, seperti inilah gambar hasil dari editan kita pada kali ini ya. Jadi jika ada ingin ditanyakan, jika ada ingin masukan, silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Pada dasarnya gambar ini hanyalah latihan ya, jadi jauh dari kesempurnaan ya. Yang jelas kita memahami bagaimana caranya kita mengedit gambar dengan menggunakan Photoshop ya, seperti itu.